Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini kita kenal dengan ayat kursi. Apa yang Ayaman mau tekankan pagi hari ini? Kalimat la ta'khudhuhu sinatun. La ta'khudhuhu sinatun, tidak ngantuk. Ini sangat bertolak belakang sama kita yang mudah ngantuk. Asal kenyang sedikit ngantuk. Orang ngantuk tuh mengakak suka tak sadar. Namanya orang ngantuk. Apa tadi kau ngomong? Kau kan ada di sini. Aku tak dengar tadi. Orang ngantuk juga bisa diajak mikir apa kakak? Bisa tak orang ngantuk diajak diskusi gitu? Skripsi atau tesis atau disertasi. Orang ngantuk bisa diajak ngomong-ngomong cerita atau apa gitu. Ya orang ngantuk tuh obatnya cuma satu. Apa? Tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dialah Allah yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Menjaga kewarasan demi kewarasan, kesadaran demi kesadaran. Depan belakang sama-sama kena uji. Kalaulah memang hari ini tak berduit, belum punya duit, masih punya iman, tak boleh berhenti putus asa, terus berdoa, bangun malam. Kadang-kadang mata kita nengok orang, nyaman ya dia perempuan, apa gitu, zina, pakai riba, kok tak diazab-azab? Mana kita tahu apa yang sedang dia deritakan? Maka la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hari ini yang Ayaman mau sampaikan adalah, ya walaupun hasil sering tidak sesuai dengan harapan, kita dalam pantauan dan dalam penglihatan Dia yang tak pernah tidur. Sepersekian detik. Kamera manusia, abang kakak, sering sekali salah. Sering salah kamera manusia. Penilaian manusia apalagi. Makanya amat sangat rugi kalau abang kakak masih mau, ya, dan masih berharap kamera, penilaian, catatan manusia. Ini yang kemarin Ayaman sampaikan. Pertolongan Allah apa? Dari arah tak disangka-sangka. Itu akan datang pada saat kita sudah apa? Tidak punya siapa-siapa selain Allah. Gitu maksudnya. Tidak punya apa-apa selain Allah. Kan kadang-kadang kita ngerasa kita punya siapa-siapa gitu. Waktu baginda Rasulullah diajarkan tentang Isra dan Mi'raj, Rasulullah sudah tidak punya siapa-siapa. Mau berharap sama Khadijah dan meninggal, mau harap sama Abu Thalib juga sudah wafat, Abdul Muthalib sudah wafat, Siti Aminah sudah wafat, Abdullah sudah wafat, Hamzah sudah wafat. Orang-orang yang selama ini jadi tempat bersandar hilang semua. Kakak-kakak berarti nanti punya suami hilang. Yang selama ini kirim kakak duit, transfer tiap bulan. Tidak akan ada lagi laki-laki yang begitu. Begitu juga mungkin abang-abang selama ini balik ke rumah ada yang masak, ada yang nyiapkan makan, ada yang nelayan. Akan sampai masanya siapa-siapa itu sudah tidak kita punya lagi. Hanya untuk satu saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai kita mengatakan, ya Allah, cuma sama Engkau lah aku berharap. Oh, kalau tengok catatan-catatan manusianya, kena kita. Akan bermasalah nih, misal gitu. Ada ancaman penjara, ancaman hukum, ancaman
dikriminalisasi, kena. Tapi kita bilang, ya Allah, Engkaulah tempat aku berharap. Aku udah tidak punya siapa-siapa lagi, Allah, selain Engkau. Aku udah tidak punya apa-apa juga. Kan ada orang tuh, saat saya tuh sampai jual mobil, jual tanah untuk melanjutkan bisnis saya. Nah, ada orang tuh tidak tahu mau jual apa gitu. Tanah tak punya, mobil dah kena sita, rumah pun dah kena sita, dipasang pelang depan rumah ditulis dijual. Jual masih mending, disita. Dikasih waktu 1 bulan untuk cari rumah baru, tapi rumah udah ditulis disita bank gitu. Maka saya bilang riba itu maka selain haram dia juga kejam. Apa riba itu? Kalau haram itu idealisnya, kejam itu realistisnya, faktanya memang begitu. Maka kalau ada orang bilang saya bisa semangat kok berbisnis pakai riba, sempalkan mulutnya pakai cabai bakwan. Betul enggak? Siapa yang udah pernah ngerasa kejamnya riba? Ada? Pernah ngerasa sakit? Mau lagi? Masa? Coba lagi. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al hayyu artinya hidup terus. Al qayyum continue, terus menerus, menjaga, merawat, memperhatikan. Kenapa kok di al hayyu qayyum? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Pada saat baginda Rasulullah di dalam gua tinggal berdua aja sama Abu Bakar, apalah yang kira-kira bisa menyelamatkan? Apakah Rasulullah sedih? Sedih. Rasulullah takut juga? Iya, manusiawi. Tapi Rasulullah meyakinkan, dikasih ilham sama Allah, meyakinkan Abu Bakar dengan mengatakan la tahzan, innallaha ma'ana. Allah sama kita, wahai Abu Bakar. Abu Bakar tenang waktu itu. Tapi ini gimana gitu loh. Kalau nunduk ya sikit tuh, nunduk ya sikit, orang kafir Quraisy tuh pasti nampak Rasulullah sama Abu Bakar ada di dalam. Tapi kan yang melindungi beliau berdua ini la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang melindungi beliau berdua ini adalah zat yang Al-Hayyul Qayyum. Siapa Al-Hayyul Qayyum itu? Dialah yang punya dunia dan sisinya. Diinstruksikan binatang bernama laba-laba. Kan Allah bilang di Quran tuh, sarang yang paling lemah itu sarang laba-laba. Kalau ada sarang laba-laba berarti tidak pernah ada orang masuk sebelumnya, kan gitu logika sederhananya. Mereka tidak tahu, masuk dulu Rasulullah baru laba-laba bikin sarang. Siapa yang memerintahkan laba-laba itu kalau bukan Allah? Siapa juga yang memerintahkan burung-burung itu bertelur atau mengerami telurnya di depan situ kalau bukan Allah? Api itu panas sama kakak. Saya coba kemarin waktu menghidupkan kompor gas itu panas masih api. Api di rumah bang kakak masih panas tak? Masih sama. Tapi bagi Nabi Ibrahim keluar dari api justru malah kedinginan. Siapa yang bisa bikin begitu? Allah yang mana? Al-Hayyul Qayyum. Dialah Allah Al-Hayyul Qayyum. Nah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu juga yang bikin hari ini Senin ya. Sadam tolong L poster yang di YouTube, enggak usah dirubah-rubah ya. Ini aja terus sampai akhir. Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum juga lah yang membuat orang-orang seperti tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan masih mau melakukan itu walaupun mereka tak dapat apa-apa, katanya. Abang kakak, kalau program Indonesia Mustahil Miskin, Indonesia Mustahil Lapar ini baru berjalan kurang lebih 59 bulan, ya Jun? Ya kan? Seri ke-59. Berarti kan 59 bulan itu sama dengan berapa tahun? 4 tahun lebih. Ya kan? 48 itu kan 4 tahun. 4 tahun 6 bulan lah, atau 4 tahun setengah. Mereka gali kubur berapa lama? Ada yang 20 tahun, ada 30 tahun. Mandikan jenazah dan bawa ambulans selama 35 tahun, digaji 120.000 sebulan. Ada yang mau 35 tahun nyupir ambulan 24 jam, mandikan jenazah. Iya, kalau jenazah bagus-bagus apa kakak? Mereka ini juga spesialis jenazah-jenazah yang khusus, mohon maaf ya, yang hancur, yang kepalanya lepas,
yang tenggelam di sungai, gelembung, mereka harus bisa mandikan tuh. Dan mereka harus tutup aibnya dan tidak boleh ceritakan ke siapa-siapa selama kurang lebih 35 tahun, 30 tahun. Gerakan yang dirintis baru anggaplah 5 tahun dibulatkan. Berarti masih minus berapa? Minus 30. Apa energinya? Gaji, duit, beasiswa, mana ada? Maka saya sering bilang sama kawan-kawan di internal, gerakan ini nih saya bilang, nasi makan tukang gali kubur, nasi paket sembako, ini kitanya yang harus malu gitu, karena selama ini kita belum hadir. Dengan atau tanpa program ini, mereka tetap gali kubur, mereka tetap mandikan jenazah. Dan ini baru di Pontianak, Kubur Raya Bang Kakak. Bisa kebayang seluruh Indonesia itu berapa banyak orang ngurus jenazah. Kan di Putus Ibau ada juga, di Sintang ada juga, di Kapuas di Kapuas Hulu ada juga, di Sambas ada juga. Ini baru Kalimantan Barat, belum tersentuh Bang Kakak. Demi Allah belum tersentuh. Maka saya bilang sama kawan-kawan, ya Allah semoga Allah jaga niat baik kita, Allah jaga cita-cita kita. Dan kita tahu sesadar-sadarnya tidak boleh kita berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Sebagaimana kita sadar mereka juga berharap tidak juga sama selain Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu harus kita ulang-ulang gitu di hati kita. Pas nengok biaya sekolah anak, segini biaya sekolah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita sambil misalnya kerja atau gitu, entah nyikat WC, nyedot debu, kemudian ngelap kaca, ngantar beras, atau mungkin abang kakak yang kerja depan laptop, sambil bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak punya siapa-siapa, tak punya apa-apa, tak berharap kepada siapa-siapa juga. Pernah berharap sama manusia? Pernah tak? Tahu rasanya? Masih sama? Apa rasanya? Kuciwa. Tidak berharap kepada siapa-siapa selain Allah tuh Abang Kakak. Ya pokoknya kita ketemu siapapun flat aja rasanya gitu, template aja. Makanya waktu pertama kali kami nge-launching gerakan Indonesia Mustahil Lapar, waktu itu teman-teman minta minta KTP orang-orang nih, nggak mau ngasih mereka. Saya 3 bulan pertama tuh sempat agak baper gitu, agak ya. Kenapa orang nih mau dikasih sembako kok nggak mau ngasih KTP? Kan aku udah ada niat jahat. Rupanya saya berpikir pakai sudut pandang aku tak ada niat jahat. Tapi mereka yang 800 orang dengan izin Allah nih udah sering kena minta KTP-nya. Bahkan disuruh ngumpulkan. Ini ada satu kejadian kan, ada satu ustadz, saya tidak mau cerita di mana, pokoknya di sinilah. Di mana tapi di sinilah gitu lah ya, paham lah ya. Dia disuruh ngumpulkan jamaah pengajiannya, majelis-majelis taklim yang dia ajar untuk mempromosikan calon anggota dewan. Nah, singkat cerita, dia ceritakanlah Bapak Ibu semuanya pilih ini ya, ini calon ini nanti berpihak pada kebaikan dan segala macam. Apa yang terjadi Abang Kakak? Begitu terpilih, dijanjikanlah nanti Ustaz, kata si anggota dewan, kalau saya terpilih, saya kasih Ustaz hadiah umroh. Ini cerita 2020-21 gitu lah. Saya pertama masih ikut distribusi saya waktu itu, masih pakai motor. Karena di gang mereka tuh tidak bisa masuk mobil di daerah Siantan. Katanya dikasih umroh. Alhamdulillah Abang Kakak, 5 tahun jadi anggota dewan, tidak ada tuh umroh. Selesai kan? Masuk periode kedua, maju lagi ini calon anggota dewan, datang lagi ke Ustadz ini, tolonglah Ustadz, ini Ustadz memang polos, memang baik, dipromosikan lagi. Ayo Pak, pilih ini Pak, ini Pak. Apa kata anggota dewan? Oh iya, saya punya utang ya, saya mau umrohkan Ustadz. Nanti kalau saya jadi lagi, saya umrohkan ya. Jadi lagi Abang Kakak duduk di periode kedua, sampai selesai dia turun 5 tahun, berarti 2 kali periode berapa? 10 tahun. Dia masih punya utang, ngumrohkan karena belum diberangkatkan. Sekarang di mana ya Man? Masya Allah, anggota dewan itu sudah meninggal dalam kondisi punya utang sama Ustadz ini, 2 kali janjikan. Maka Abang Kakak, Islam mengajarkan kita bahwa mudah-mudahlah dalam memaafkan, betul lah? Abang Kakak kalau lihat kondisi berita korupsi ratusan juta, bahkan bukan ratusan juta lagi, ratusan miliar bahkan triliun, nengok yang benar disalahkan, yang adil
Justru malah yang lain, tempat kita bersandar berharap, mereka pun tak dengar ceramah. Mana mungkin mereka bangun subuh kayak gini. Makanya saya pun kadang-kadang berpikir juga, aku nih marahkan siapa gitu. Orang-orang ini kan udah soleh-soleha semua, udah rajin bangun subuh, udah siap subuh dengarkan ceramah. Apa gitu aku nasihatin. Ada kalimat yang saya simpan sekarang, tapi kalimat itu kayaknya tidak usah di launching di SMK. Adalah pokoknya rahasia kalimatnya. Tapi tadi cerita yang anggota dewan meninggal 2 periode ini, semana dia di alam barzah ini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi bukan cuma sekedar ngasih kerja. Allah punya dunianya. Akidah kita harus kita betulkan, usikum wa nafsi bitaqullah. Maka saya kemarin menyederhanakan supaya gampang tuh, mudah nih, tak punya siapa-siapa, tak punya apa-apa, tak berharap kepada siapa-siapa, tak berharap apa-apa. Coba diulang. Tak punya siapa-siapa, tak punya apa-apa, tak berharap kepada siapa-siapa, dan tak berharap kepada apa-apa. Nanti kalau mama aku meninggal, aku dapat warisan. Tak usah. Buanglah kalimat itu. Saya tahu tidak bisa kita nyamakan semua kepala. Mungkin kepala kita cocok, kepala istri kita pula beda. Sebaliknya, ada istrinya bersikukuh untuk melakukan amal soleh kebaikan, suami pula tidak support. Ya, dunia dengan segala ujiannya yang selalu berlalu. Ayo, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ingat tadi cerita Nabi Muhammad dilepaskan sama Allah kebergantungannya. Kepada Abu Thalib meninggal. Kepada Abdul Muthalib meninggal. Kepada Khadijah wafat. Kepada Hamzah di medan perang, Hamzah dibunuh Wahsy di perang Uhud. Tak bersisa supaya Allah mensucikan hati baginda Rasulullah. Ya Muhammad, seolah-olah Allah mau bilang itu. Udah capek, masih mau berharap sama makhluk. Itulah yang terjadi sama saya, sehingga cerita itu jadi viral kan. Cerita Yaman dari sekian banyak video itu kan cerita tak berduit itu yang paling diingat orang. Bahkan saya sampai ke Banjarnegara kemarin masih ada yang tahu cerita itu. Orang tahu cerita itu. Dia tidak cerita saya dapat umroh gratis, tidak diingat sama orang. Dapat haji, dapat apa, tidak. Orang cerita, yang diingat cerita susah. Nah, susah itulah ada istilahnya ZMP. Pernah dengar tak? Pernah dengar istilah ZMP? Tidak pernah dengar? Namanya Zero Mind Process. Nah, kalau pakai bahasa Inggris kan kayaknya agak mahal gitu ya. Apa namanya? Zero Mind. Oh, susah ya man. Inilah yang pantun yang kita sering sebut tuh. We are nothing, Allah is everything. Inilah dia ZMP. Zero Mind Process tuh kalau bahasa ayat kursinya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu zero mind process. Adam hari ini pegang Baitul Mal. Zero mind processnya apa? Ini amanah, akan diminta pertanggungjawaban. Pasti ngomong sama istri, jangan macam-macam, jangan nak ngambek-ngambek, jangan nak colet-colet. Ini bukan duit kita. Kanan masuk surga nih, kita sekeluarga. Begitu kau ngambek, masuk neraka kita bulan-bulan semuanya. Nah, itu namanya ZMP. Tapi pi ada emas keluaran terbaru pi, nah kita pakai emas Sasongko Jati aja. Itu lebih berat, tak pakai gram-gram. Misal gitu. Ridwan datang ke mall nengok banyak promo. Kata Ridwan, lumayan nih aku kepala bagian infak nih. Bisa lah ngambil sedikit, colet-colet sedikit. Yuk fit istriku, mari kita jajan. Pakai duit Baitul Mal misalnya gitu. Berani coba tak Wan? Hah? Coba Wan. Sikit ya. Lagi hamil lagi istri itu Wan. Jadi zero mind process itulah we are nothing, Allah is everything. La ilaha illa anta. La ilaha illa huwa. Dia satu-satunya. Ngilangkan sandaran, ngilangkan tidak mudah mengakak. Mana orang kita tuh suka genggam kok.
Contoh hilang sendal, apa pertama kali yang terlintas? Memanglah orang ini diambil sendal aku beli halal bah ini. Hilang kan ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Enggak tahu ya abang kakak, pernah ngalamin enggak? Kalau saya pernah. Ini pelajaran, saya pun masih belajar. Nauzubillah min dzalik, kita tidak berharap barang kita hilang. Tapi saya pernah di fase gini abang kakak, punya barang dan saya yakin barang itu saya beli dengan duit yang halal, dengan cara yang benar, insya Allah. Lalu suatu saat barang itu hilang, ketinggalan. Ceritanya waktu itu HP. Awal-awal pakai iPhone waktu itu 2017 ke 2018 gitu. Bikin event di kantor Bupati Kuburaya. Nah ini ke-trigger ini gara-gara saya nengok kemarin tuh ada orang waktu jalan mau ke bandara kemarin, ada orang pakai sarung, pakai baju dakwah gitu. Itu nganu tuh ngareh ngorek ya Allah, astagfirullahaladzim, ngorek tepi jalan tuh abang kakak di arah-arah mau ke bandara sana. Nah itu yang saya alami juga waktu itu. Jadi HP-nya tuh hilang. Nah, karena ini iPhone, jadi bisa didetek. Menurut peta di situ, itu barang tuh ada di sekitaran kantor Bupati Kuburaya sampai tepian itu. Bercari gitu, bolak-balik saya nyari di tepi-tepi rumput gitulah. Jatuh di sini ke mana ke. Terus waktu itu Sabtu hari ke sini. Saya ngantar Sabtu hari dulu. Saya bilang, Mas, pokoknya saya ngantar jenengan dulu naik pesawat. Selesai baru saya cari HP. Saya bilang ini, Allah, aku cari ini bagian dari ikhtiarku. Cari di kantor Bupati Kuburaya, cari di tepi jalannya. Nyusur saya dari Bupati Kuburaya itu yang gardenia, nyari gitu. Karena di Google Map katanya daerah-daerah situ. Saya cari tak ketemu, tak dapat. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya tinggalkan nomor handphone di pengurus kakak yang ngurus apa tuh? Ini nomor satunya ke nomor siapa itu saya lupa. Tolong nanti kalau dapat balikkan ya. Perjalanan dari Kuburaya, Bupati Kuburaya, kantor Bupati sampai ke Serdam itu udah gini. Ya Allah Pak, memang ini masih punya aku. Tolong balikkan dengan cara-caramu. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah ya Allah. Balik lagi lah, beli HP-HP biasa. Karena mau beli lagi udah tak ada duit kan. Ngambil duit Baitul Mal sih bisa waktu itu. Kordon atau apa gitu ya, tapi tak berani. Jalan balik, masih lah iPhone nih sayang nih ya gitu. Sayang nih mana ya gitu. Saking sibuk ngurus tamu, foto-foto segala macam waktu itu kan. Seminar sama Sabtu hari. Tak lama dapat telepon. Pada saat saya sudah mengatakan, ya udahlah ya Allah, ambillah. Itu kalimat udah keluar tuh. Ambillah. Udah coba kan cari udah, tinggalkan nomor telepon udah. Sempat satu malam kalau enggak salah, satu hari semalam gitu, tahu-tahu dapat telepon. Ada seorang kakak-kakak, abang-abang. Dia enggak kerja di situ, katanya kalau enggak salah ikut seminar ke apa gitu. Nengok barang tuh. Dibawa balik sama dia. Habis itu coba-coba dicas, ditelepon. Bang, ini iPhone-nya. Ketemuanlah di kantor Bupati Kuburaya. Warnanya abu-abu. iPhone yang masih melengkung lighting yang ada pencetan tengahnya tuh, yang ada. Tuh iPhone berapa tuh yang pencet masih ada pencet itunya. Tipis, bulat. Tahu dia nunjukkan. Ini ke Bang, kata dia. Mana? Ini. Jadi saya sepanjang jalan balik dari kantor Bupati itu, ini saya singkat-singkat ceritanya. Saya pegang, barang ini udah kelepas dah. Udah aku rilis balik. Waktu saat aku genggam tak ketemu barang. Dan itu selisih 1 hari kalau tidak salah saya. Saya pun abang kakak sampai hari ini masih belajar ya. Masih belajar untuk tidak menggenggam sesuatu terlalu kuat. Karena biasanya yang digenggam kuat-kuat tuh kalau lepas sakitnya juga kuat. Nah inilah ZMP, Zero Mind Process. Nah saya dapat apa pelajaran dari mengosongkan otak nih. Nah ini saya sebut dengan istilah yang sering kita bahas di SMK ini, undefined. 1/0 sama dengan tak terdefinisikan. Nah inilah fase-fase lompatan-lompatan salah satunya yang saya alami dalam kehidupan saya. Pada saat saya belajar berusaha untuk mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahu waliyus samawati wal ard, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah itulah dia. Dan saya mengatakan I am nothing without Allah. Makan kepiting di Pulau Karimunting, we are nothing, Allah is
everything. Yang hebat Allah, semua atas izin Allah. Belajar mengulang-ulang kata-kata Masya Allah, Tabarakallah, semua terjadi atas izin Allah. Masya Allah, Tabarakallah, semua terjadi atas izin Allah. Sadar betul kita mengucap itu bukan basa-basi, bukan lip service. Kita mengatakan ini semua terjadi atas izin Allah, kuasa Allah, maunya Allah, suka-sukanya Allah. Apa yang terjadi sama kakak? Allah kasih sesuatu bukan cuma satu kali, berulang-ulang. Sesuatu yang benar-benar terpikir ya sama saya tak pernah gitu. Nah, apa ujian selanjutnya? Mulut orang. Susah ketemu ustadz sekarang nih. Udah jadi ustadz artis dah sekarang. Tuh, mulut orang. Mana ketemu ustadz, susah dah nyumbangnya. Susah dah ketemunya. Mana nak ngundang dia, berapa kita nak bayar amplopnya. Kayak bergurau, tapi kan nyakitkan hati tuh. Ayo coba, Bang Abu kena gitu kan, apa rasanya? Orang-orang yang dulu sama-sama gitu tuh, ngerintis sama-sama. Terus kita ketemu setelah sekian tahun gak pernah ketemu. Terus dia bilang, udah terkenal dah abang sekarang nih, kata dia. Susah lah kami mau ini tuh. Kalau nafsu saya, nafsu, setan, sifat buruk saya ludah mukanya tuh, coba. Selesai kan? Tak usah balas kayak kata-kata. Tapi kan gak gitu Quran bilang. Susah. Mana dia mau lagi jalan sama kita? Kalimat-kalimat kecil gitu. Tapi kalau misalnya kita, sini aku ajarkan caranya gimana coba hidup kau, nasib kau berubah gitu. Saya ketemu sama orang yang dulu saya ngeliat dia tuh udah top gitu, udah keren. Zaman itu ya 2012-2013. Tapi hari ini dunia berganti ya Bang Kakak. 2025. Saya lihat dia masih di tempat yang sama, masih duduk di situ. Saya pengen ngajarkannya gitu, pengen berbagi inspirasi. Tapi dia mau dengar gak kira-kira? Atau dia bilang gini, udahlah, biar aja saya di sini. Gitu. Kau sih nyaman punya link, kata dia. Kau sih nyaman jaringannya udah artis, kau sih nyaman. Itulah kalimat-kalimat yang harus sama kakak elus-eluskan dada tiap hari. Jadi sama kakak kecil, dihina. Udah besar pun masih dicurigai. Kau benar kena bantai. Kau salah kena bantai, kau benar tetap juga salah. Makanya Bang Kakak mengosongkan diri undefined ini 1/0, prosesnya seumur hidup. Siapa yang bisa ngomong gini? Ora usah dirungok ne, rasah dirungok nah gitu. Jorken, anggap aja angin lalu, nanti dia malu sendiri. Bisa kakak nulis kayak gitu? Pada saat kakak diomongkan langsung, kakak kan nulis lagi SMK. Saya pun bisa nulis kayak gitu. Atau mungkin saya nasihatin SMK gini, abang kakak jangan didengarkan ya, biar aja, anggap aja ini. Terus orang bilang apa? Waktu yang duduk belakang kayak abang-abang tuh belakang tuh, apa abang bilang? Aman ya Ustaz tuh nyuruh-nyuruh tak dengar. Saya tahu yang saya rasakan, sakit sekali hati saya Ustaz. Gitu kan? Saya kan pernah kena gitu kan orang. Abang kakak mau ngisi tablik akbar, saya pembicaranya Bang Kakak. Saya pembicaranya. Manjat di sebuah tempat tuh manjat saya. Manjat, betul-betul manjat. Saya ingat saya pakai baju biru, koko warna biru, celana hitam, pakai sendal, saya bawa tukul, bawa palu dari rumah, bawa paku. Saya manjat untuk masang banner. Dulu kan belum ada WhatsApp, belum ada poster. Apapun tuh pasti pakai poster yang itu dalam bayar kan. Muka saya di situ, saya paku. Terus datang pengurusnya bilang, apa nih tempel-tempel, kata dia. Ngomongnya ke saya langsung. Turunkan, kata dia. Oh, udah izin kami. Nah, saya yang di sini. Turunkan. Tahu rasanya? Malu kalau kata orang Pontianak, Brahma muka. Hari ini saya masih ketemu sama orang itu. Dia di situ aja. Saya yakin dia udah lupa, dia pernah marahkan saya itu, saya yakin udah lupa. Dan saya pun sudah maafkan. Ingat. Tapi dendam, dan saya maafkan. Lama dah. Apa yang saya mau sampaikan ke abang kakak? Tak usah pusing untuk balas dendam ke mereka, tak usah pusing untuk ngejar atau bantai mereka. Allah punya sejuta cara untuk tetap bikin mereka di situ-situ aja.
Jadi Ayaman cerita-cerita begini nih Abang Kakak pengalaman pribadi. Dapatlah resume-resume kecil, ya kan? Dan saya lihat orang-orang tuh. Tadi malam saya ketemu sama beberapa orang tuh. Memori saya balik ke 10-15 karena saya udah lama sekali tak ke situ, ke tempat itu tuh. Pokoknya saya tak mau sebut lah. Dan saya tengok muka-muka lama tuh yang masih di situ aja. Oh, saya bilang. Dan mereka ketemu sama saya, ya udah beda, cara salamannya udah beda, cara ngeliatnya beda. Dulu ada. Saya pernah lagi duduk baca Quran ini, kena tepuk. Nah, kuat gitu. Nempuk tuh nempuk marah. Abang jangan seenaknya ya, bikin-bikin acara terus batal-batalkan seenaknya ya. Tepuk kuat, mau ngelampiaskan marah. Saya bilang bukan saya yang batalkan, pihak orang lain. Kebetulan saya yang jadi panitia. Saya ini udah tak dapat duit dari event itu ya. Kalau aku hampir keluar, sikit kali keluar. Saya masih bisa caci maki itu masih bisa Kakak. Insya Allah mulut saya masih lihai, lincah. Hampir keluar tadi. Untung Allah jaga. Saya mau naik juga. Kita baca Quran gua enggak selesai itu. Tonton dia tepuk-tepuk kayak marah gitu. Sekarang orang tuh ketemu sama saya beda jauh. Saya yakin dia sudah lupa juga pernah marahkan saya itu. Maka saya ingat-ingat fase-fase itu supaya enggak tiba-tiba saya marahkan Ijul. Tiba-tiba saya marahkan Adi, marahkan Dodi. Bisa. Marahkan Ridwan. Damprat-damprat saya enak-enak. Itu bisa saya. Bisa sekali. Kemarin saya mau antar anak, motor terhalang. Saya bikin video. Assalamualaikum. Tolong motornya tolong dipindahkan. Soft spoken, bicara dengan nada yang rendah. Atau datang pelakunya. Maaf Ustaz, kemarin tadi malam saya datang. Udah. Enggak boleh marah saya. Enggak, tanya. Masih ada videonya? Tanya ya. Ada masih videonya. Saya bilang, tolong ini pindahkan. Ini nih biar abang kakak nengok. Bukan siapa pelakunya. Biar nengok kalau ada terjadi. Ini 10 detik ya. Siapa yang parkir motor di sini nanti tolong pindahkan ya soalnya kunci start. Saya antara setiap hari jadi pakai motor Vespa. Tolong pindahkan ya. Siapa yang parkir motor di sini tolong, ada tolong ya loh. Tolong pindahkan ya. Saya mau ngantar arah, enggak bisa karena motornya dikunci start. Sekali lagi, tolong pindahkan ya. Jazakumullah khair. Dengar tak? Tolong pindahkan ya. Jazakumullah khair. 2 kali ngomong tolong, jazakumullah khair. Saya bisa langsung, oi siapa yang ada di sini nih? Pala kita nih parkir sembarangan, setan. Bisa ngomong gitu, bisa sekali. Udah lama saya tak ngomong kayak gitu tuh. Itu datang sholat subuh parkir tengah-tengah. Siapa tuh motor Scoopy merah? Tuh, siapa suka parkir di situ tuh? Lama-lama saya pindahkan ke satap gak motor tuh. Udah incar lah tuh. Sehari 2 hari. Saya tahu orangnya siapa, tapi biar dia ngerasa loh. Kalau besok masih diparkir di tengah-tengah situ, saya pindahkan betul-betul. Sudah bilang Holis kemarin, Lis, kasih tahu sama orangnya, rekam nih Ayaman yang pindahkan masuk ke dalam. Besok saya tengok lagi, saya pindahkan ke Papua motor tuh. Langsung saya bungkus wrapping, saya kirim. Saya tahu orangnya di sini. Ya. Biar saya pindahkan motornya nanti. Nah, jelas ya, Abang Kakak? Belajar. Oh, udah habis dah ya. Oke. Gitu kira-kira Abang Kakak, ayah bunda semuanya. Jangan lupa ayo support dan dukung hamba Allah istimewa, guru ngaji kampung, tukang gali kubur, marbot masjid, penjaga kuburan, dan penggali kubur. Mulai dari berapa Bang Kakak? Boleh 5.000, boleh 10.000, boleh 100.000, terserah. Rekeningnya cuma satu, Abang Kakak catat baik-baik. 1.700 710013. Berapa? 1.700 710013. Nomor konfirmasinya 0821 5585 2240. Yang di YouTube bisa langsung scan. Rekeningnya Bank BSI. Ayo Abang Kakak kita support, dukung orang-orang yang selama ini sudah 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun ngajar ngaji, gali kubur tanpa pernah ditoleh sama orang-orang. Ini banknya Bank BSI ya. 1.700 1700 710013. 1700 710013 atas nama Indonesia Mustahil Lapar. Karena ini hari Senin.
Ya kan? Hari Senin itu dia campaign kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo kita berikan hadiah istimewa untuk hamba Allah istimewa. Kenapa hamba Allah istimewa? Tak terkenal di dunia, tapi insya Allah terkenal di langitnya Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terserah kakak mau 5.000, 1.000, 10 rupiah, terserah berapa. Tidak ada nominal minimal, terserah abang kakak suka-suka aja. Ya kan itu duit untuk abang kakak lagi, bukan untuk saya. Itu jadi bekal akhiratmu nanti insya Allah ya. Oh, tidak ada duit Ayaman, punya kuota, bantu share video ini, di screenshot layar Ayaman yang di itu, bagikan ke Instagram. Siapa tahu hasil abang kakak posting, abang kakak ngajak orang, abang kakak dapat pahala kebaikan dari orang yang melihat itu. Oke? Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbagi. Ada berbagi kota, ada berbagi konten, berbagi cerita. Sampaikan cerita ini kepada banyak orang. Mudah-mudahan abang kakak semuanya dimuliakan Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doakan saya bang kakak, doakan istri saya Bunda Umum, doakan anak-anak saya 4F, doakan kami sekeluarga besar, mama saya, ibu saya, keluarga besar Masjid Kapal Munjalan. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama rekeningnya Indonesia Mustahil Lapar. Ya, QRIS-nya ada di situ di pojok. Silakan di screenshot.